Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita akan melihat tentang kerendah hatian yang diberikan oleh surat Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 10 mengatakan, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu." Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini diperlihatkan tentang kerendahan hati. Orang yang congkak ditentang oleh Allah. Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang yang congkak ditentang oleh Allah? Jawabannya ialah karena orang yang congkak itu merasa dirinya paling hebat dan paling benar. Dia merasa paling hebat sehingga dia tidak mau memperdulikan orang lain. Dia tidak butuh orang lain. Bahkan tingkatan congkak yang paling tinggi adalah seakan-akan dia tidak membutuhkan Allah dalam kehidupannya, karena dia mengandalkan apa yang dia miliki dalam hidupnya. Sehingga orang-orang yang demikian jelas ditentang oleh Allah. Tapi orang yang rendah hati, bapak-bapak yang terkasih, dia dikasihani oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang rendah hati ini, dia hidup bersama-sama dengan Allah. Dia merasa bahwa dirinya itu kurang. Dirinya butuh Allah, butuh dibantu oleh Allah. Dia menyadari akan kelemahan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Saat Allah bersama-sama dengan orang yang rendah hati ini diberikan kekuatan untuk menundukkan iblis dan membuat iblis lari. Kenapa? Ya karena dia bersama-sama dengan Allah. Orang yang rendah hati digambarkan oleh Yakobus bahwa dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Dia sadar akan kekurangannya sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah sangat berkenan untuk menjumpainya. Bahkan Yakobus di sini memerintahkan supaya orang yang rendah hati itu mentahirkan tangan dan juga menyucikan hati. Mentahirkan tangan, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berkaitan dengan kebersihan diri. Tapi di sini Yakobus berbicara tentang kebersihan hati dan kebersihan hidup. Oh ya, orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mengakui bahwa dirinya benar-benar berdosa dan bersalah, sehingga dia butuh Allah untuk mengampuni dirinya. Dia butuh Allah untuk menghapuskan segala kejahatannya dan menuntun dia ke dalam kehidupan yang baru. Bahkan dikatakan oleh surat Yakobus bahwa
Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Orang yang tinggi hati, dia akan bersuka cita terus-menerus karena dia bisa. Dia tidak peduli kesalahannya karena dia tahu bahwa apa yang dia buat itu benar, meskipun tidak benar. Tapi orang yang rendah hati, dia akan sangat menyesali kesalahan yang dia buat. Dia meratapi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Artinya dia benar-benar sungguh-sungguh menyesal atas kejahatan yang dibuat oleh dirinya. Oleh karena itu, penulis Yakobus bilang, biarlah tertawa diganti ratap, dan biarlah sukacita diganti dengan duka cita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi orang-orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan oleh Allah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang menyesali segala kesalahan yang dibuatnya, menyadari keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa, dan yang ketiga, dia mau merubah hidupnya menjadi kehidupan yang benar dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Yohanes Calvin mengatakan bahwa pertobatan itu bukan terjadi satu kali dalam kehidupan orang Kristen. Pertobatan itu dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang berdosa, yang cenderung melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita diajari bahwa pertobatan itu butuh perjuangan, pertobatan itu proses, dan pertobatan itu butuh kerendahan hati di hadapan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa sebagai seorang bapak banyak tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala dalam rumah tangga, sebagai pendamping bagi istri, sebagai pendidik bagi anak-anak, belum lagi dalam pekerjaan kita sebagai pencari nafkah, kita juga aktif dalam pelayanan dan dipercayakan tugas dan tanggung jawab. Perlu diingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan itu semua. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memimpin kita untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kita harus mengakui itu. Kita harus mengakui bahwa kita ini sebetulnya lemah dan tidak mampu. Tapi karena Tuhan saja kita bisa berbuat sedemikian baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada malam hari ini saya mengajak Bapak-bapak sekalian, mari kita merendahkan hati dan mengakui bahwa apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, apa yang kita kerjakan dari pagi sampai dengan malam hari ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan pada kita, sehingga kita mampu melaksanakan segala sesuatu dengan baik. Maka jika kita mengakui dengan kerendahan hati
bahwa apa yang kita buat ini karena Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberkati segala jerih lelah kita, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini itu semua memuliakan nama Allah yang ada di dalam surga, dan apa yang kita buat pada hari ini boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.